Langit Timur Tengah kembali bergetar. Iran nggak lagi cuma ancam-ancam. Rudal-rudalnya udah melesat, drone bunuh diri berterbangan ke jantung Israel. Operasi True Promise Debris bikin Tel Aviv dan Haifa nggak bisa tidur nyenyak. Dan yang lebih bikin deg-degan, Iran ngotot bilang mereka bisa lumpuhkan semua titik vital Israel. Dari basis militer sampai pusat industrinya. Ini bukan gertakan, ini alarm perang yang mulai berdentang. Hubungan Iran dan Israel emang udah panas sejak lama. Tapi belakangan, bara konflik makin membesar setelah serangkaian serangan udara yang diduga dilakukan Israel ke fasilitas milik Iran di Suriah dan Irak. Iran nggak tinggal diam. Mereka anggap serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Dan sekarang, Iran jawab pakai rudal, bukan diplomasi. Iran nggak cuma ngandelin omongan. Mereka punya IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, yang dikenal sebagai kekuatan elit dengan kapabilitas tempur tinggi. IRGC ini yang sekarang aktif nyusun dan meluncurkan serangan balasan ke Israel. Nama operasinya pun nggak main-main. True Promise Debris, seolah mau bilang bahwa setiap janji mereka pasti ditepati, termasuk janji balas dendam. Israel sendiri sebenarnya punya sistem pertahanan canggih. Iron Dome, David Sling, sampai Arrow. Tapi Iran ngotot bilang, rudal dan drone mereka udah dikalibrasi buat nembus semua itu. Kalau bener, berarti dominasi pertahanan udara Israel mulai goyah. Ini bukan cuma masalah perang rudal, tapi pertarungan teknologi dan intelijen tingkat dewa. Yang bikin makin rumit, Amerika Serikat selalu siap pasang badan buat Israel. Tapi Iran juga udah siap skenario worst case. Mereka bilang kalau Amerika ikut campur, maka serangan balasan bakal meluas ke semua pangkalan ASN di Timur Tengah. Artinya, perang lokal bisa menjalar jadi konflik regional, bahkan global. Dan dunia cuman bisa nonton sambil was-was. Puncaknya terjadi saat ratusan rudal dan drone bunuh diri Iran diluncurkan bersamaan ke arah wilayah Israel. Tel Aviv dan Haifa jadi target utama. Media lokal melaporkan ledakan hebat, siren peringatan meraung-raung, dan warga berhamburan ke bunker. Iran seolah kirim pesan, "Kamu ganggu wilayah kami serbu jantung negerimu." Dan yang mengejutkan, beberapa proyektil berhasil tembus Iron Dome. Dalam waktu bersamaan, IRGC mengklaim serangan mereka bukan asal tembak. Mereka bilang udah mapping titik-titik strategis Israel selama bertahun-tahun. Targetnya bukan cuma militer, tapi juga pusat industri pertahanan, radar, bahkan infrastruktur listrik. Serangan ini diklaim sebagai pembalasan terukur, artinya ini baru permulaan. Kalau Israel balas lagi, Iran janji serang lebih dalam. Israel tentu nggak diam. Mereka langsung aktifkan semua sistem pertahanan udara dan meluncurkan balasan terbatas ke posisi-posisi milik IRGC di Suriah. Tapi Iran nggak gentar. Bahkan ada laporan pasukan proksi Iran di Lebanon, Hizbullah, dan Yaman, Houthi, ikut menggertak siap buka front tambahan. Skenario multifront war udah mulai terbentuk dan ini bikin Israel makin waspada. Yang bikin suasana makin tegang. Dewan Keamanan Nasional Iran bikin pernyataan keras. Operasi balasan akan terus berlanjut sampai harga lunas dibayar. Bahkan ada desas-desus bahwa rudal jarak jauh Iran yang bisa jangkau semua penjuru Israel udah standby. Dunia mulai deg-degan. Kalau satu tombol ditekan, perang habis-habisan bisa jadi kenyataan. Dan nggak akan ada yang bisa netral. Serangan rudal Iran bukan cuma urusan dendam atau balas nyawa. Ini soal reputasi di panggung dunia. Setelah bertahun-tahun dijepit sanksi Barat, Iran ingin tunjuk gigi. Kami bukan pecundang. Lewat operasi ini, Iran kirim sinyal keras ke ASAX, Israel, dan sekutunya. Jangan anggap kami negara lemah. Dalam geopolitik, siapa yang berani mukul duluan dan tetap berdiri, dia yang ditakuti. Israel di sisi lain sedang berada di persimpangan krusial. Mereka dikenal punya teknologi militer canggih, tapi kalau Iron Dome sampai bocor, itu tamparan keras buat kredibilitas mereka. Apalagi di tengah gejolak dalam negeri dan tekanan dari dunia internasional soal Palestina.
Posisi Israel sebagai kubu tak terkalahkan di Timur Tengah mulai goyah. Ini bikin investor mulai ragu. Amerika Serikat jelas nggak bisa duduk manis. Iran udah tegas bilang kalau AS ikut campur, mereka siap serang pangkalan militer Al-Asad di Timur Tengah. Amerika jadi galau, ikut bantu Israel, bisa picu perang besar. Diam aja bisa dianggap pengecut. Apalagi tahun pemilu makin dekat, politisi Amerika harus mikir 2 kali. Pasar saham di Wall Street juga mulai goyang, emas dan minyak langsung naik. Dari sisi ekonomi, efeknya ke seluruh dunia nggak main-main. Harga minyak mentah melonjak karena jalur pengiriman di Selat Hormuz, urat nadi perdagangan minyak dunia, terancam ditutup Iran kalau konflik makin panas. Negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, harus siap-siap hadapi lonjakan harga BBM dan inflasi. Situasi ini bikin negara berkembang jadi pihak paling rentan. Buat Indonesia, konflik Iran-Israel ini jadi alarm serius. Lonjakan harga minyak dunia otomatis bikin harga BBM dalam negeri terancam naik. Pemerintah mungkin harus putar otak antara tahan harga lewat subsidi atau biarkan rakyat kena dampaknya. Kalau subsidi ditambah, APBN bisa jebol. Kalau harga BBM naik, efek domino ke harga pangan, transportasi, dan inflasi bakal langsung terasa. Secara diplomatik, posisi Indonesia juga makin rumit. Di satu sisi, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam agresi Israel. Di sisi lain, Indonesia juga harus jaga hubungan dagang dengan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Diplomasi luar negeri RI harus super hati-hati, jangan sampai dukungan moral malah berbuntut sanksi ekonomi atau pengucilan pasar. Buat dunia, ini bisa jadi titik balik. Jika konflik makin melebar, bukan nggak mungkin bakal menyeret negara-negara besar ke perang regional terbuka. Dunia yang baru keluar dari krisis pandemi dan masih dihantam inflasi global bakal makin terpuruk. Negara-negara di Eropa, Asia Timur, bahkan Afrika, semua bisa kena imbas, baik secara ekonomi, politik, maupun stabilitas dalam negeri. Konflik Iran-Israel bukan sekadar urusan 2 negara yang saling kirim rudal. Ini perang harga diri, kekuasaan, dan kontrol atas kawasan strategis. Saat rudal-rudal beterbangan, yang dipertaruhkan bukan cuma nyawa manusia, tapi juga stabilitas dunia. Kalau dibiarkan meledak tanpa kendali, bisa bikin domino konflik dari Timur Tengah menjalar kemana-mana, termasuk Asia Tenggara. Jadi bro and sis, jangan cuek. Update terus info dari sumber valid, jangan gampang kebakar hoax. Suarakan dukungan pada solusi damai, bukan pada adu rudal. Kalau ada petisi, aksi damai, atau diskusi, ikut terlibat. Kita memang bukan tentara di garis depan, tapi suara kita punya daya. Dunia butuh lebih banyak yang waras, bukan yang ikut-ikutan provokasi.